Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidil anbiya'i wal mursalin sayyiduna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faya ayyuhal muslimun usini wa usikum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah salat Jumat rahimakumullah. Melalui kesempatan Jumat siang hari ini, khatib tidak bosan dan tidak lupa untuk senantiasa memberikan nasihat, mewasiatkan untuk diri khatib pribadi dan juga jamaah Jumat sekalian. Marilah kita senantiasa menjaga dan menjaga keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di zaman akhir ini, menjaga iman, menjaga takwa adalah sebuah derajat yang sangat tinggi, di mana tantangan yang begitu besar, fitnah yang sudah merajalela. Oleh karena itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan, barang siapa di antara kita yang mampu memegang iman, memegang Islam di akhir zaman yang penuh dengan fitnah ini, laksana seorang mukmin tersebut seperti orang yang sedang memegang bara api. Begitu berat, tetapi harus dipegang, karena hanya dengan iman dan takwa perjalanan hidup manusia akan selamat mulai kehidupan di dunia, lebih-lebih nanti sampai di kampung akhirat. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, marilah kita senantiasa menjaga iman dan ketakwaan kita kepada Allah. Ma'asyiral muslimin, a'azzani Allah wa iyyakum ajma'in. Ada sebuah fakta nyata yang dialami oleh seorang keluarga yang tidak jauh dari masjid ini, di mana beliau sekeluarga menjadikan kehidupan akhirat sebagai ambisi dari kehidupannya. Tidak jauh dari masjid ini, bagaimana beliau dan keluarga menjadikan tujuan akhirat, kebahagiaan setelah dia sakaratul maut menjadi tujuan ambisi utama dalam kehidupannya. Jamaah Jumat azani Allah wa iyyakum ajma'in. Beliau sekeluarga ini memiliki 4 lokasi perusahaan. Satu perusahaan memang beliau peruntukkan untuk kepentingan keluarganya, sedangkan 3 perusahaan yang lain sudah beliau nyatakan dan wakafkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Perusahaan yang satu beliau sudah sampaikan dan niatkan, setiap hasil dari perusahaan yang satu beliau sudah nyatakan untuk kepentingan sebuah pesantren Islam. Perusahaan yang kedua, beliau sudah niatkan setiap hasil dari perusahaan yang kedua ini beliau akan sudah menyampaikan untuk kepentingan pembangunan masjid dan kesejahteraan masjid. Perusahaan yang ketiga yang sudah beliau wakafkan adalah untuk membiayai anak-anak yatim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah.
keempat perusahaan, lokasi perusahaan yang beliau miliki ini, beliau sudah poskan masing-masing. Yang pertama untuk kepentingan keluarganya, yang kedua untuk pondok pesantren, yang ketiga perusahaannya yang ketiga adalah untuk masjid-masjid, yang keempat perusahaan beliau sudah diperuntukkan untuk anak-anak yatim dan duafa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ketika seorang ustadz bertemu dengan beliau dan bertanya, kenapa setiap perusahaan ini sudah disampaikan dan sudah diberikan kepada Allah? Beliau hanya menjawab, perusahaan yang beliau bangun pertama kali sudah membuka perusahaan-perusahaan yang lain, karena beliau juga sudah bernadar, setiap membuka perusahaan baru beliau tidak ingin mengambil sedikit pun keuntungan dari perusahaan itu. Dan beliau sampaikan kepada seorang ustadz, ketika perusahaan yang beliau sudah wakafkan kepada Allah mengalami sebuah kegagalan, beliau tinggal berdoa, ya Allah, perusahaan saya ini sudah saya berikan kepadamu ya Allah, maka ini adalah perusahaan untukmu ya Allah. Kalau gagal berarti banyak hamba-hambamu yang akan menjadi korban. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, beliau tidak pernah terkekang dengan 4 perusahaan. Ibadah beliau aktif, tidak pernah bolong sholat 5 waktu di masjid. Setiap kumandang azan dikumandangkan, beliau segera mendatangi masjid, tidak pernah dijadikan budak oleh 4 perusahaannya. Mungkin di antara kita, mungkin ada yang juga merasakan ketika ambisi kita sudah menuju akhirat, ketika kebahagiaan akhirat sudah menjadi ambisi pekerjaan kita di dunia, maka dunia itu akan mengalir mengikuti kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sebagaimana yang terjadi pada keluarga muslim taat ini. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah bersabda, perhatikan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Man kanatil akhiratu hamma, man kanatil akhiratu hamma, ja'alallahu dunya fi qalbihi wa jama'a alaihi syamlah wa akhidud dunya wa hiya raghimah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa artinya? Dan barang siapa yang menjadikan akhirat sebagai ambisi dari kehidupan dunianya, barang siapa yang menjadikan akhirat, kebahagiaan akhirat menjadi tujuan utama dalam kehidupannya, maka Allah akan memberikan 3 keistimewaan sekaligus. Yang pertama, ja'alallahu ghinahu fi qalbihi. Kepada orang yang tadi menjadikan akhirat sebagai ambisi tujuan utama dalam kehidupannya, ja'alallahu ghinahu fi qalbihi. Allah akan menjadikan sebuah kekayaan. Allah akan memberikan kekayaan yang letaknya kekayaan itu ada di dalam hatinya, bukan pada nafsunya. Kekayaan yang dimiliki, harta yang dia miliki, tidak Allah letakkan di dalam tangan dan nafsunya, tapi Allah letakkan di dalam hati dan imannya, sehingga kekayaan itu akan menjadi jembatan dia dalam kebahagiaan di akhirat kelak. Yang kedua, barang siapa yang menjadikan akhirat sebagai tujuan ambisi hidupnya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keistimewaan yang kedua, wa jama'a alaihi syamlah. Segala urusannya, segala permasalahannya Allah akan sederhanakan, Allah akan tuntaskan, Allah akan mudahkan. Hadirin rahimakumullah, setiap masalah yang dialami oleh orang-orang yang menjadikan akhirat sebagai ambisi kehidupannya, dia tidak akan pernah meninggalkan sedetik pun ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Walaupun masalah bertumpuk, tetapi ketika akhirat menjadi ambisi utamanya, dia tidak akan pernah meninggalkan dan absen setiap dipanggil sholat 5 waktu di dalam masjid. Ketiga, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keistimewaan
bagi orang yang menjadikan akhirat sebagai tujuan utama hidupnya. Wa akhidud dunya wa hiya raghimah. Allah akan menjadikan dunia itu, kekayaan itu, harta itu, rezeki itu akan mengejar dia. Akan dikejar jemaah. Sebagaimana keluarga yang saya ceritakan tadi, dunia terus mengejar, tetapi dunia yang mengejarnya tidak menjadikan dia terlena untuk berfoya-foya. Dunia yang mengejarnya, dia langsung sampaikan, ini untuk Allah, ini untuk Allah, ini untuk Allah. Tidak pernah dia menjadi orang yang gila dengan kekayaan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ingat, semakin kita ambisi kepada kehidupan dunia, semakin kita ambisi kepada kekayaan dunia, semakin kita ambisi kepada gemerlap duniawi yang menipu ini, maka di situ pula dan di saat itu juga kita dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang paling miskin hidupnya. Kenapa? Karena kita tidak akan pernah puas, tidak ada sifat qanaah di dalam hati ini. Maka di saat itu pula ketika kita menjadikan kehidupan dunia, kekayaan dunia menjadi tujuan utama dalam kehidupan, maka di saat itu pula kita termasuk orang-orang yang paling miskin, diperbudak oleh dunia. Oleh karena itu, sekelumit khutbah yang saya sampaikan ini mudah-mudahan mampu menggugah hati kita kembali, merubah mindset kita kembali, bahwa harusnya lah kita sebagai hamba Allah yang setiap hari kita diberikan nafas oleh Allah, yang setiap saat kita juga diberikan kesempatan hidup oleh Allah, di setiap saat kita juga diberikan kesempatan untuk memandang di sekitar kita, dan juga Allah yang selalu memberikan rezeki kepada kita. Seyogyanya mulai detik ini bagaimana kita menjadikan kebahagiaan akhirat, tujuan akhirat, kesuksesan di dalam akhirat menjadi ambisi utama kita dalam kehidupan ini. Jangan kita dijadikan budak dunia sehingga kita lupa untuk beribadah kepada Allah dengan maksimal. Ingat, surga itu belum dijamin oleh Allah, neraka kita juga belum dijamin oleh Allah. Yang sudah dijamin oleh Allah, makan kita, hidup kita, tempat tinggal kita, kendaraan kita sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang belum dijamin bagaimana nasib kita setelah nanti kita sakaratul maut. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua sebagai hamba-hamba yang penuh dengan diridhoinya, sebagai hamba-hamba yang mukmin, dan kita dibariskan dan digandengkan dengan orang-orang yang mukmin, dan juga kita dimasukkan ke dalam surga bersama dengan orang-orang yang mukmin sebagai kekasih Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minna wa minkum innahu was-samiul alim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fa ya ayyuhal muslimun usikum wa iyaya nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Di dalam khutbah yang kedua ini saya ingin menyampaikan satu ayat Allah Subhanahu wa taala. Penting ayat ini, yaitu tercantum di dalam surat An-Nahl, surat yang ke-16, ayat yang ke-96. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma 'indakum yanfad wa ma 'indallahi baq wa lanajziyanna alladhina sabaru ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Inilah ayat yang perlu menjadi pijakan kita dalam menyikapi dunia.
perlu kita jadikan pijakan untuk menyikapi kekayaan kita saat ini, untuk kebahagiaan akhirat, untuk menjadikan sebagai akhirat menjadi ambisi kita, yang artinya segala sesuatu yang ada pada sisimu akan musnah, dan segala sesuatu yang engkau berikan kepada Allah, engkau titipkan kepada Allah, akan menjadi kekal abadi selamanya. Dan sungguh aku, yaitu Allah Subhanahu wa taala, dan sungguh Allah akan membalas bagi mereka orang-orang yang bersabar menitipkan sesuatunya kepada Allah bi ahsani ma kanu ya'malun, dengan ganjaran, dengan imbalan yang jauh lebih baik dari apa yang dia berikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah khawatir ketika kita menitipkan sesuatu kepada Allah, kita bentukkan, kita titipkan ke harta kita, rezeki kita untuk pembangunan masjid, madrasah yang islami untuk kepentingan dakwah. Jangan pernah khawatir, itu adalah harta kita yang sebenarnya, dan itu adalah kekal selama-lamanya, dan itulah yang akan menolong kita di kampung akhirat. Itulah sebagai sumber kebahagiaan bagi kehidupan kita setelah kita mulai, sejak kita sakaratul maut dan sampai selama-lamanya. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lana, Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lana walil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Ya qadiyal hajat irhamna ya arhamar rahimin, irhamna ya arhamar rahimin, irhamna ya arhamar rahimin. Allahumma yassir umurana, Allahumma yassir umurana wa la tu'assir. Allahumma yassir umurana wa la tu'assir. Allahumma yassir umura ahlana wa la tu'assir. Allahumma yassir umura tijaratana wa la tu'assir. Irhamna ya arhamar rahimin. Allahumma aminna wal muslimin. Allahumma sallimna wal muslimin. Allahumma sallimna wal muslimin. Allahumma afina wal muslimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa la dzikrullahi akbar. Aqimis salah.